Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai persen. Persen adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100. Persen dilambangkan dengan simbol per 100. Contohnya, 50/100 dibaca 50%. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya, 1/10 dikali 10/10 sama dengan 10/100 menjadi 10%. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya, 30/100 sama-sama dibagi 10/10 dan menjadi 3/10. Kemudian cara menghitung persen. Satu, cara mencari persentase. Rumusnya persentase sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Contohnya, siswa kelas 6 SD Mekarjaya telah selesai membuat 35 burung dari origami. 20 burung origami dibuat oleh siswa perempuan, 15 burung lainnya dibuat oleh siswa laki-laki. Berapa persentase burung yang dibuat anak laki-laki dan perempuan? Jawabannya, perempuan sama dengan burung yang dibuat oleh anak perempuan dibagi jumlah seluruh burung origami dikali 100%. 20/35 dikali 100% hasilnya 57,14%. Laki-laki sama dengan jumlah burung yang dibuat oleh anak laki-laki dibagi seluruh burung origami dikali 100%. 15/35 dikali 100% sama dengan 42,86%. Jadi, jumlah burung yang dibuat oleh anak perempuan 57,14% dan jumlah burung yang dibuat anak laki-laki 42,86%. Yang kedua, cara menghitung jumlah bagian dari persentase. Rumusnya, jumlah bagian sama dengan persentase dikali jumlah keseluruhan. Contohnya, Ratu mendapatkan uang jajan dari mama dan papa sebanyak 300.000 per bulan. Kemudian 10% dari uang jajan tersebut ingin ia tabung ke dalam celengan. Berapa jumlah uang yang akan ditabung oleh Ratu? Jawabannya, uang yang ditabung sama dengan persentase dikali jumlah uang yang dimiliki. 10/100 dikali 300.000 sama dengan 0,1 dikali 300.000 sama dengan 30.000. Jadi uang yang ditabung oleh Ratu sebanyak 30.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua yaitu diskon atau rabat. Diskon atau rabat adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli barang dagangannya. Diskon atau rabat biasanya dinyatakan dalam persen. Yang pertama yaitu ada rumus untuk mencari harga diskon, yaitu diskon dikali harga kotor. Berikut contoh soalnya. Harga sebuah celana yang tertera pada label harga adalah 250.000. Karena diobral, maka pembeli dapat diskon 25%. Jadi berapa harga celana itu sekarang? Penyelesaian soalnya yaitu harga kotor 250.000 dan presentase diskonnya 25%. Jadi untuk mencari diskon yaitu harga kotor dikali presentase diskon. 250.000 dikali 25% sama dengan 250.000 dikali 25/100, yaitu 62.500. Jadi potongan harga diskon celana tersebut sebesar 62.500. Setelah mengetahui nominal potongan harga atau diskon, barulah kita bisa mengetahui harga barang yang harus dibayar dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu harga kotor dikurangi harga diskon. 250.000 dikurangi potongan harga diskon tadi yaitu 62.500. Jadi harga celana tersebut setelah mendapat diskon adalah 187.500. Kita juga dapat menggunakan rumus 100% dikurangi persen diskon dikali harga kotor, yaitu 100% dikurangi 25% dikali 250.000.
75% dikali 250.000, yaitu 75 per 100 dikali 250.000. Jadi harga celana tersebut setelah mendapat diskon adalah 187.500. Berikutnya yaitu untuk mencari harga setelah diskon, dilakukan dengan cara harga kotor dikurangi harga diskon. Contoh soalnya sebagai berikut. Harga sebuah tas awalnya 200.000 dijual dengan potongan harga 25.000. Berapa harga tas yang harus dibayar? Penyelesaian soalnya sebagai berikut. Harga awal dikurangi besarnya diskon, 200.000 dikurangi 25.000, yaitu 175.000. Jadi harga tas tersebut setelah mendapat diskon 175.000. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Yang kedua, besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktu dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Nah, untuk mencari bunga tunggal itu rumusnya B besar sama dengan M besar dikali B dikali T. Dengan B adalah bunga tunggal, M adalah modal, B kecil adalah suku bunga atau persentase bunga, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya waktu itu dapat dihitung dalam tahun, bulan, hari, sehingga rumus tersebut berubah menjadi untuk jika diketahui T ada dalam tahun adalah B sama dengan M dikali B dikali T. Nah, jika waktunya itu yang diketahui adalah bulan, lama waktu bulan, maka T-nya itu per 12. Jika yang diketahui T-nya itu adalah hari, maka waktunya itu T per 360. Di sini terdapat contoh soal. Pak Hasan meminjam uang untuk modal usaha pertanian kepada sebuah koperasi sebesar 15 juta dengan suku bunga 11% setahun dan dihitung dengan cara bunga tunggal. Hitunglah besar bunga tunggal selama 150 hari. Penyelesaiannya, modalnya itu 15 juta, terus bunganya itu 11%, lama waktunya itu 150 hari. Nah, diketahui dengan seperti itu, maka dirumuskan B sama dengan 15 juta dikali dengan 11 per 100 dikali dengan 150 per 360. Hasilnya menjadi 687.500. Jadi besar bunga selama 150 hari adalah 687.500. Selanjutnya adalah cara menghitung bunga akhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung besar modal akhir yang harus dikembalikan setelah masa pinjam selesai adalah sebagai berikut. Rumusnya MN sama dengan modal ditambah dengan bunga. Contoh soalnya, Ibu Halimah meminjam uang sebesar 18 juta dengan suku bunga 9% setahun, dihitung dengan cara bunga tunggal kepada sebuah bank. Bila selama 4 tahun Ibu Halimah merencanakan untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman beserta bunganya, berapa rupiah besar uang yang akan diberikan oleh Ibu Halimah? Nah, penyelesaiannya, modalnya itu 18 juta, bunganya ada 9%, lama waktunya itu 4 tahun. Nah, hitung dulu besar bunga tunggalnya dengan rumus B sama dengan M dikali B dikali T. Menjadi 18 juta dikali 9% dikali 4, menghasilkan 6.480.000. Kemudian hitung besar modal akhir dengan rumus MN sama dengan M ditambah B. Jadi 18 juta ditambah dengan 6.480.000. Jadi jawabannya 24.480.000. Maka uang
Yang harus diberikan oleh Ibu Halimah adalah 24.480.000. Contoh soal selanjutnya yaitu seorang pedagang menyimpan modal sebesar 5 juta atas suku bunga tunggal 10,5% setahun. Agar modal menjadi 6.050.000, berapa bulan modal itu harus disimpan? Penyelesaiannya diketahui itu modalnya 5 juta, bunganya 10,5%. Terus MN-nya ada 6.050.000. Nah, disubstitusikan ke dalam rumus dengan MN B ditambah M ditambah dalam kurung M besar dikali dengan B dikali dengan N per 12. MN dikurangi M sama dengan M dikali B dikali N per 12. 12 dalam kurung MN dikurangi M sama dengan M dikali B dikali T. Dengan T 12 dalam kurung 6.050.000 dikurangi dengan 5 juta per 5 juta dikali 10,5%. Mendapatkan hasil 12.600 per 525.000. Mendapatkan disederhanakan mendapatkan hasil 24. Jadi, agar modal menjadi 6.050.000, modal itu harus disimpan selama 24 bulan. Majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya berdasarkan pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga tak hanya pada produk simpanan. Bunga majemuk juga diterapkan pada produk pinjaman. Rumus MN sama dengan M1 tambah P per 100 pangkat N. Keterangan M adalah modal awal, P adalah periode awal, N adalah periode pinjaman, maka MN adalah modal setelah N periode. Contoh soal 1. Seseorang meminjam uang sebesar 1 juta dalam jangka waktu peminjaman selama 3 tahun. Apabila bunga majemuk 4% per tahun, berapa uang yang harus dikembalikan setelah jangka waktu habis? Diketahui M adalah modal awal sebesar 1 juta. N adalah periode pinjaman selama 3 tahun. P adalah periode awal 4%. Jawab. MN sama dengan M dalam kurung 1 tambah P per 100 pangkat N sama dengan 1 juta dalam kurung 1 tambah 4 per 100 pangkat 3 sama dengan 1 juta dalam kurung 1,04 pangkat 3 sama dengan 1 juta dalam kurung 1,124864 sama dengan 1.124.864. Jadi, uang yang harus dikembalikan setelah 3 tahun adalah 1.124.864.000. Contoh soal 2. Riko membeli mobil seharga 50 juta dengan sistem kredit berbunga majemuk 7% per tahun. Riko akan mencicil selama 3 tahun. Berapa harga mobil tersebut setelah ditambah dengan bunga dan berapa cicilannya per bulan? Diketahui M adalah modal awal sebesar 50 juta, N adalah periode pinjaman selama 3 tahun,
P adalah periode awal 7%. Jawab. Mn sama dengan M dalam kurang 1 tambah P per 100 pangkat N. Mn sama dengan 50 juta dalam kurung 1 tambah 7 per 100 pangkat 3. Mn sama dengan 50 juta dalam kurung 1,07 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 50 juta dalam kurung 1,225043 sama dengan 61.252.150.000. Maka cicilan per bulannya adalah 61.252.150.000 dibagi 36 bulan, yaitu 1.701.448.61.000 per bulan.